Kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT Kabupaten Malang tahun anggaran 2025 ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Malang, Kamis 18 September 2025, bertempat di salah satu resort di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyelaraskan data dan menyamakan persepsi terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada penerima. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Dr. Anda Pancaningsih Sri Rejeki, Pitoyo Pribadi Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai TMC Malang, Subianto Esos MSI, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, para HRD pabrik rokok, pengurus Gaperoma dan perwakilan Serikat Pekerja Pabrik Rokok. Tahun 2025 kepada Ibu Titin Kunti Astuti SAPMM selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Malang, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini izinkan kami panitia pelaksana rapat koordinasi BLT DBHCHT tahun 2025 melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 115 Tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Malang. 2. Tema Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2025. Rapat koordinasi DBHCHT ini berjumlah 200 orang yang terdiri dari perwakilan OPD terkait, koordinator penyuluh pertanian, HRD pabrik rokok yang ada di wilayah Malang Raya. Tempat dilaksanakan di Sanaya Resort Malang. Dana rapat koordinasi BLT DBHCHT ini dibebankan kepada DPA Dinas Sosial Kabupaten Malang tahun anggaran 2025. Atas terlaksananya rapat koordinasi BLT DBHCHT ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang telah berkenan untuk membuka dan memberi arahan dalam terlaksana rapat koordinasi BLT DBHCHT ini. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta untuk mengikuti rapat koordinasi ini. Semoga apa yang akan didiskusikan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk memberi sambutan dan arahan sekaligus membuka rapat koordinasi BLT DBHCHT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Dr. Anda Pancaningsih Sri Rejeki. Dalam sambutannya menjelaskan tujuan rapat koordinasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan mempersiapkan mekanisme penyaluran, serta memastikan bantuan langsung tunai atau BLT ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Dr. Anda Pancaningsih Sri Rejeki mengatakan bahwa BLT DBHCHT tahun anggaran 2025 ini diberikan kepada dua kelompok utama, yaitu buruh pabrik rokok serta buruh tani tembakau dan cengkeh, dengan masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Para penerima bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025 ini terdiri dari kategori pabrik rokok di Kabupaten Malang sebanyak 87 pabrik dengan jumlah penerima 32.531, pabrik rokok Kota Malang 25 pabrik dengan jumlah penerima BLT sebanyak 5.943 dan pabrik rokok di Kota Batu sebanyak 1 pabrik dengan jumlah penerima BLT 6 orang. Tetapi juga untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para pekerja di sektor pertembakauan ini.
baik itu dari buruh rokok yang ada di perusahaan dan juga dari buruh tani tembakau ataupun buruh tani cengkeh yang ada di wilayah Kabupaten Malang yang saat ini yang mendapatkan hampir di 31 kecamatan yang ada yang tersebar dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Pada tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial telah menyiapkan penyaluran BLT di BHJT ini bagi dua kelompok utama yang tadi saya sebutkan, buruh pabrik rokok dengan jumlah 40.522 dan juga buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh dengan data 4.751. Data ini memang totalnya ada 45.273 di mana telah dilakukan verifikasi dan validasi dan pemadanan data. Ini Pak Bianto ini sebelah kanan saya. Nah, ini mitra kami Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana. Sementara itu, buruh tani tembakau penerima BLT sebanyak 4.382 dari 31 kecamatan di Kabupaten Malang dan buruh tani cengkeh penerima BLT sebanyak 369 dari 10 kecamatan di Kabupaten Malang. Pemadanan itu Bapak Ibu sekalian, 45.273 itu 960 ada data yang tidak padat. 232 orang tercatat sebagai NIK di luar Kabupaten Malang. Nah, duduk Kabupaten Malang boleh, kecuali yang Kota Malang, Kota Batu, dan dua kabupaten yang tergabung dalam Malang Raya. Yang lainnya, buruh pabrik rokok yang lainnya yang mendapatkan itu disupport oleh pemerintah provinsi. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya untuk memastikan ketepatan sasaran telah dilaksanakan verifikasi lapangan Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang telah dipadankan dari Dinas Disnaker yang digunakan samping kanan saya ini ada itu memberi data awal. Karena perusahaan itu di bawah diampu oleh Dinas Tenaga Kerja. Dari itu diterima oleh kami, dari kami kita padankan ke Pak Bianto. Dari Pak Bianto kita verifikasi ke lapangan, yaitu dibantu oleh Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir, Bapak Ibu HRD, dan juga dibantu oleh teman-teman PKH dan operator desa untuk data terkait dengan hasil pemadanan, termasuk juga dibantu oleh teman-teman dari DTP Dinas Tanaman Pangan tadi ya. Yang sekarang kok duduk di belakang Mas, penjenengan Mas. Saya kelihatan masuk sampai di belakang. Seperti itu. Nah, ini telah dipadankan ke lapangan. Ternyata itu juga ada datanya tidak sama dengan hasil pemadanan. Ternyata di sana bahwa yang bersangkutan ada yang setelah desain sudah pindah, tidak tidak bekerja lagi di perusahaan itu. Nah, dari data itu Bapak Ibu sekalian, verifikasi di lapangan terkait dengan buruh pabrik rokok ini ada datanya kurang lebih 37.034 jika ada perubahan, dan juga buruh tani tembakau itu tetap konsisten 4.751 dari awal diserahkan sampai diverifikasi di lapangan datanya tetap, tapi yang bergerak dinamis itu adalah buruh pabrik rokok yang seringkali keluar masuknya itu ya nggak terprediksi ya rata-rata kalau kami berhubungan dengan HRD menyampaikan informasi nggak tahu Bu, kemarin masuk lah dia tahu-tahu nggak masuk juga keluar nggak beritahu, seperti itu sering terjadi. Nah demikian dengan demikian total penerima BLT di BHJT tahun 2000 ini alur ya datanya dulu. BLT tahun 2025 di Kabupaten Malang itu ada 41.785 orang ini Bapak Ibu sekalian. Makanya bahwa BLT ini Bapak Ibu sekalian secara bertahap berjenjang dalam arti bagaimana kita harus melakukan hal-hal pengelolaan data, karena Pak Menteri sendiri untuk pemberian bantuan sosial dan bantuan apapun kepada masyarakat itu harus tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau ini di BHJT diamanatkan oleh Permenku yang tadi disampaikan Bu Titin, ini peruntukannya hanya untuk buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, ya kita tidak bisa keluar dari frame itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dan memasukkan data pun setelah dari Disnaker Bapak Ibu sekalian sudah ke kami dan itu
ada, tapi bisa diusulkan di tahun berikutnya. Jangan sampai nanti ini harusnya kejaksaan hadir, karena apa? Seringkali BLT sudah kita gulirkan, ada laporan dari perusahaan dan juga perorangan itu melaporkan ke kejaksaan, kok dulu teman-teman kok dikomunikasi aja dengan kami. Kenapa perusahaan saya, perusahaan kami tidak menerima, padahal kami sudah masukkan. Kami sudah menjelaskan, kemarin ada perusahaan, salah satu perusahaan rokok yang mereka sudah memasukkan data tapi tidak terbaca dalam sistem pemadanan. Ada, tapi di awal sudah diklarifikasi. Kita lihat, oh ternyata NIK yang mereka tulis tidak 16 digit. Kalau NIK biasanya kan 002, ini 000. Nah ini dari semua data tidak terbaca. Akhirnya begitu dilakukan revisi, data itu dimasukkan kembali dengan waktu yang masih memungkinkan. Nah itu akhirnya masuk, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa dikomunikasikan, Bapak Ibu sekalian. Jangan mudah laporan di kejaksaan, jangan mudah laporan ke kepolisian, bahwa kita bisa menjawab kecualinya. Pusing, dia juga aja nyampaikan pusing nanti ya. Monggo Bapak Ibu yang HRD, makanya kita kumpulkan HRD 3 kali Bapak Ibu sekalian. Mulai data kita terima, kita sampaikan, ini loh datamu. Setelah data terima, kita verifikasi, kita sampaikan lagi, ini loh hasil verifikasi. Karena apa? Saya dilingkupi oleh tadi yang saya baca dari serikat pekerja, dari gabungan pabrik rokok, banyak hal. Itu yang mempelototi melihat kita semua, termasuk inspektorat ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Penyaluran BLT ini akan melibatkan Bank Jatim untuk buruh pabrik rokok sebanyak 38.000 lebih penerima dan Kantor Pos Indonesia untuk buruh tani tembakau dan cengkeh sekitar 4.700 orang, sehingga total penerima mencapai 43.231 orang dari total usulan 45.000 lebih. Target penyaluran dimulai pada bulan November dan dituntaskan pada Desember 2025. Verifikasi administrasi saat ini masih berlangsung di Disduk Capil Kabupaten Malang, mulai dari input data hingga penyesuaian nomor induk kependudukan agar penyaluran tepat sasaran. Teman-teman pendamping, karena ini ranahnya untuk Dukcapil yang ada di kecamatan difasilitasi oleh pendamping desa, baik itu PKH maupun operator desa untuk dilakukan pengurusan NIK yang nasional. Alhamdulillah 960 itu bisa menerima semua. Kalau 500 NIK ganda itu ada yang bisa diperbarui, dibetulkan, ada yang tidak, Bapak Ibu sekalian, karena double namanya. Lah oleh karena itulah makanya sekali lagi mumpung HRD ini datang, janganlah Bapak Ibu sekalian hal-hal yang menjenengan tidak merasa istilahnya puas dalam arti menerima terkait dengan pemberian bantuan ini, monggo dikomunikasikan dengan kami lewat bidang Lijamsos, ya, data-data mungkin yang belum masuk dan belum terakomodir. Bantuan yang mereka peroleh adalah juga salah satunya adalah PBI maupun PBID, PBI JKN dan PBID yang saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, itu akan tergraduasi oleh sistem. Jadi Bapak Ibu HRD yang tidak bisa mensosialisasikan kepada buruh pabrik rokoknya, yang rata-rata buruh pabrik rokok itu penerima PBI JKN, dia tidak mau pindah. Saat ini tidak pindah dan tidak mau, itu sudah tergraduasi lama-lama. Kalau memang datanya sudah, kenapa? Yang menggraduasi bukan kami Bapak Ibu sekalian. Sistem yang ada di aplikasi terbaca. Kalau mereka ada di segmen pekerja, mereka harus mendapatkan akses jaminan kesehatan dari pemberi kerja. Nanti mungkin di akhir waktu BPJS akan kami undang untuk bisa menyampaikan secara umum Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan ini. Karena kemarin pada waktu kami tahun kemarin juga dari inspektor mempertanyakan apa hubungannya pabrik rokok dengan PBI. Nah ini dia ada perubahan segmen karena untuk meningkatkan kepesertaan. Karena segmen pesertaan di perusahaan pekerja itu masih rendah persentasenya. Ketika PBI JKN kita telusuri itu untuk masyarakat pure yang memang dia di bawah
desi 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu sekalian, penerima bantuan sosial itu berkisaran di desi 1 sampai 5 sebagaimana SK Menteri Sosial nomor 79 tahun 2025, sehingga kemudian bagi kami untuk menjawab. Tadi sudah ada pagi WA ke saya, Bapak Ibu sekalian, Bu ini orangnya kasihan begini dan begini. Ternyata dia membutuhkan bantuan untuk minta bantuan sosial. Ketika kita lihat ternyata dia ada di desil 6 sampai 10. Kami tidak bisa melakukan treatment itu Bapak Ibu sekalian. Baru setelah kita lihat, kita sesuaikan di lapangan apakah memang benar dia di desil 6 sampai 10. Oh ternyata kan ada indikator, ada variabel penilainya, 39 variabel. Itu ketika kita lihat di lapangan, oh ternyata memang dia itu masuk kriteria tidak mampu. Ya bisa kita lakukan perubahan. Dan perubahan itu butuh mekanisme, butuh waktu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang tidak mungkin bisa. Kalau memang buruh pabrik rokok itu harus diakses kesehatannya lewat jaminan dari pemberi kerjanya, monggo untuk perusahaan bisa disampaikan kepada pimpinan perusahaannya untuk bagaimana bisa mengcover buruh pabrik rokoknya ataupun tenaga SDM-nya yang lain agar dia mendapatkan jaminan kesehatan. Karena hari begini Bapak Ibu sekalian, tanpa jaminan kesehatan kita terus tidak akan mampu untuk melakukan aksesibilitas pelayanan kesehatan karena cukup mahal kalau kita tidak ada jaminan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat menyatukan langkah, memastikan seluruh tahapan berjalan dengan transparan, akuntabel serta tepat sasaran. Tentunya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, perusahaan serta seluruh pihak yang terkait akan menjadi kunci keberhasilan penyaluran BLT ini. Dan BLT nanti ini sebelum disalurkan kami akan membuat 1 kali HRD lagi karena apa? Biar tidak ada hal-hal yang nantinya tidak dipahami karena kita nanti begitu penyaluran butuh kerjasamanya perusahaan dengan kami untuk kami bisa menyalurkan, sehingga nanti butuh waktu kapan bisanya perusahaan itu dengan interval waktu yang kami sediakan, karena BLT nanti akan berakhir di mungkin minggu kedua bulan Desember. Harusnya tidak terjadi karena sudah kita lakukan pentahapan ini setiap tahapnya. Dan ini monggo kerjasamanya HRD untuk bisa meneruskan. Kecuali dia sudah masuk SK Bupati, tapi ketika ada penyaluran itu mereka resign. Ada terjadi, kemana ada sekitar kurang lebih 200-an yang beritin seperti itu resign. Dan itu tidak bisa kita bendung Bapak Ibu sekalian, ya tapi kita tidak bisa menerimakan untuk yang mereka resign, padahal itu sudah bisa, tapi dia dari perusahaan tidak memberikan tahu di mana mereka berada dan sebagainya. Nah kami untuk melacak satu persatu untuk Bank Jatim tidak bisa menerimakan ini secara langsung kepada rumah ke rumah atau personil, tapi misalnya lewat perusahaan-perusahaan. Kecuali bagi buruh tani tembakau yang penyalurannya lewat kantor pos, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kantor pos itu bisa mendatangi by person, datang ke rumah untuk kami terimakan. Kenapa kok buruh pabrik rokok tidak kami terimakan lewat kantor pos? Karena itu berbiaya Bapak Ibu sekalian. Kalau buruh tani rokok itu buruh tani tembakau itu kan tidak banyak, jumlahnya 4.751 dan mereka tersebar Bapak Ibu sekalian di kecamatan, di desa, bahkan ada desa yang jauh dari ibu kota kecamatan. Nah ini sopo singkatnya bilang Bank Jatim tidak mau menyalurkan. Bank Jatim hanya menerimakan lewat PA, dan kalau mereka datang ke Bank Jatim dilayani. Kalau Bank Jatim sampai menyapa mereka sampai di rumah, mereka tidak bisa melayani. Ini Bapak Ibu sekalian, itu bedanya. Oleh karena itulah mohon kerjasamanya kita semua, terutama yang banyak ini adalah
dari HRD, makanya tahap yang terakhir setelah kita lakukan hasil verifikasi ini Bapak Ibu sekalian, ini kita akan lakukan lagi untuk persiapan penyaluran BLT yang terakhir sebelum kami SK-kan Bupati. Dari hasil press release yang terakhir dirilis oleh BPS, kemiskinan Kabupaten Malang yang awalnya 8,978 itu sekarang menjadi 8,78, dari 240.236 menjadi 235.000, turun hampir 4.500 ya, 0, sekian, tapi nggak ada pergerakan. Itu pun data kemiskinan kita masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Timur, dan memang kita di atasnya rata-rata nasional. Rata-rata nasional adalah 8,7 Bapak Ibu sekalian, kita masih di atasnya. Nah, ini makanya menjadi perhatian kita bersama bahwasanya kemiskinan ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk bisa bagaimana pemerintah memberikan program-program untuk penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah melalui sekolah rakyat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu masuk dalam desil 1 dan 2. Dan rapat koordinasi bantuan langsung tunai bisa dimulai kegiatannya. Intinya Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Siap? 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk yang pertama akan disampaikan materi dari Bea Cukai Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Pitoyo Pribadi selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMC Malang. Rapat koordinasi dilanjutkan dengan pemaparan kedua yang disampaikan oleh Pitoyo Pribadi, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang. Dalam paparannya menyampaikan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHC-HT ini tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi harus memberikan manfaat langsung bagi buruh dan petani tembakau. Bantuan langsung tunai ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa dana cukai hadir untuk membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan BLT DBHC-HT 2025, diharapkan beban ekonomi buruh rokok serta petani tembakau dan cengkeh bisa sedikit terbantu, sekaligus menegaskan transparansi pemanfaatan dana cukai di Kabupaten Malang. Yang mendapatkan kesempatan untuk pelatihan peningkatan kualitas tembakau, peningkatan kualitas penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis. Ini sebenarnya nanti lebih ke penyuluh pertanian. Untuk yang program pembinaan industri, registrasi mesin ini dilakukan oleh Disperindak atau Diskopindak. Kalau yang di kabupaten namanya Disperindak kalau nggak salah. Kalau yang kota Diskopindak. Kemudian pendataan industri hasil tembakau. Kalau di Bea Cukai sebelum mengajukan perizinan NPWPKC atau izin pabrik tembakau itu harus melakukan uji tar dan nikotin. Nanti akan ditempelkan di kemasan. Pembentukan pengelolaan KIHT, SIHT atau kalau itu panjang nanti ya. KIHT itu kawasan industri hasil tembakau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mempunyai lokasi untuk membuat pabrik hasil tembakau itu bisa dengan adanya KIHT. Ini sudah dilaksanakan di daerah Sopeng di Sulawesi. Kemudian rencananya di daerah di Pasuruan, tapi yang di Pasuruan belum berkembang. Kemudian penyediaan kendaraan infrastruktur konektivitas ini sebenarnya jalan raya, lebih ke jalan. Lanjut. Nah ini yang sudah masuk ke
di mana datanya yang kurang sesuai tadi ya, tidak padan ya namanya. Tidak padan itu sekitar 1.900 berapa gitu. Itu adalah 2%, dan itu saya acungi jempol. Berarti memang akurasi datanya lumayan bagus. Seharusnya sih bisa di bawah 1%. Nanti ibu yang dari Ijen tahu. Itu yang nanti akan berikut yang 900 ini benar enggak. Jadi ibu-ibu bayangkan saja membagi zakat. Saya sebenarnya ngomong zakat agak aneh, karena kemarin ada yang menyatakan zakat sama dengan pajak. Viral ya, tapi ya nggak tahu lah itu siapa yang ini mau viral. Tapi bayangin kita bagi zakat ke 43.000 orang. Ini kerjaan dari Bu Titin, Bu Panca, dan teman-teman dari Dinas Sosial. Bayangin, yang 900 orang tadi nggak dapat misalnya, protesnya kemana-mana, masuk ke media sosial. Ibu itu tantangannya di situ. Kalau kita yang meriksa, yang review, enak aja. Pancane enggak ini. Saya mau cerita ya, dulu saya pernah mengikuti diklat dari KPK. Diklat dari KPK. Itu ada kasus di Semarang, BLT lagi, tapi bentuknya bukan tunai tapi beras. Jadi ada seorang kepala daerah, kepala desa sebenarnya, yang protes oleh warganya karena membagikannya kurang tepat, tidak sesuai dengan daftar yang ada di BLT. Nah, kepala desa tersebut mempunyai ide untuk ya sudah, kalau gitu, kalau kamu memang tidak pantas, kamu memang tidak berhak menerima, ya sudah, dikasihkan saja yang berhak menerima. Sudah selesai. Jadi yang tidak berhak menerima legowo memberikan berasnya, yang berhak menerima mendapatkan berasnya. Selesai kan? Besoknya lagi kepala desa tersebut dianggap ke TK karena memberikan bantuan tidak sesuai dengan daftar yang ada. Jadi itu susahnya dari Dinas Sosial, Bapak-Ibu sekalian. Saya membayangkan itu tadi ada duplikasi data, ada ketidaksesuaian data. Aduh, saya ribet nih, dapat 600.000 aja susah banget. Yang suruh nulis NIK salah, nggak dapet, marah-marah ya gitu. Bisa seperti itu. Jadi memang kita harus legowo dengan hati yang bersih. Kita masing-masing nanti mohon izin untuk yang dari pabrik rokok, pesannya cuma satu. Yang pertama, hatinya bersih. Jadi kalau nggak ini, kita membantu rekan-rekan yang ada di produksi. Yang kedua, jangan pernah ada potongan. Jangan pernah ada potongan karena yang dari Dinas Sosial aja nggak potong. Ya, jangan pernah ada. Dan tepat kepada orangnya. Kalau memang orangnya nggak ada, ya tidak dikasih, kembalikan lagi. Ya, itu saya sudah nyatet dari tadi. Apa yang mesti saya omongkan. Jadi kalau saya ngomongin peraturan itu bosan Bapak-Ibu sekalian. Tapi saya harus tetap sampaikan. Kemudian kompetensi dari masing-masing pekerja pabrik rokok. Maunya diajarin kerja melinting, tapi bisa diajarin nyulam. Kerja melinting diajarin digital marketing. Kerja melinting tapi ikut Shopee misalnya. Ya. Tapi kadang-kadang waktunya memang tidak sesuai. Jadi tolong jangan sampai ada yang dari pabrik rokok, dari KB Roma ya. KB Roma ini duit yang dibagikan secara gratis. Tinggal kita menentukan siapa yang berhak, keinginan kita menentukan siapa yang berhak. Jangan sampai ada perusahaan pabrik rokok yang menolak memberikan data. Karena kalau menolak memberikan data ini sudah menutup pintu rezeki orang. Dan itu nanti juga tidak akan berhasil. Kemudian boleh kurang dari 10%. Boleh kurang. Tadi kan 40-50 ya. Yang 40-50 itu boleh lebih.
Tapi kalau yang 10% itu boleh kurang. Jadi kalau bea cukai ini terlalu banyak nih, mungkin harus dipotong. Tapi itu syaratnya juga ada syaratnya, harus dengan keputusan kepala daerah. Jadi keputusan kepala daerah nanti menentukan ini penggunaannya dialihkan ke sini. Ya. Jadi ada payung hukum yang kuat bahwa memang sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Bea cukai nggak bisa 10%, 5% aja. Yang 5% dipindah ke kesejahteraan masyarakat atau kesehatan, bisa dilakukan. Penganggaran itu dikonsultasikan dengan bea cukai khusus untuk yang 10%, yang 50% dan 40% koordinasinya dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah ya. Jadi langsung dari pusat. Kalau untuk yang 90% tadi, untuk yang 10% kerjasama dengan bea cukai setempat. 23 miliar untuk yang kabupaten. Bagaimana dengan yang punya 100 juta saja? Kan agak susah ya. Oh kalau gitu koordinasinya dikurangi, misalnya rapatnya dihemat, tapi BLT-nya ditambah. Seperti itu. Jadi itu bisa dilaksanakan dengan itu, tapi dengan selalu berkoordinasi dengan kami bea cukai untuk yang 10% dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah untuk yang 90%. Surat tanda pengenal diri KTP ya. Itu harus, karena punya data, nanti ada masalah apa-apa Bapak Ibu punya data. Pertama HRD pikirkan itu dulu. Kemudian yang kedua, apabila ada mutasi, sekali lagi saya tunjuk auditor. Kalau mutasi nggak ada buktinya, percuma. Jadi jangan sampai kerjanya 2 kali. Mutasi, ada yang pemberhentian, ada pengangkatan baru, itu harus dicatat. Ada yang meninggal harus dicatat. Yang ketiga, kalau ada yang minta, kasih pokoknya. Tidak ada ruginya bagi HRD, yang apa namanya. Anda tidak perlu mengeluarkan duit lagi untuk membuat dia bahagia. Ya. Anda cukup memberikan data, nanti diurus oleh Bu Titin, dapat virtual account ya, VE, dapat VE dicairkan. Dia sudah senang, berangkat kerja dengan gembira. Anda nggak perlu mengeluarkan duit lagi untuk membuat dia gembira dan bekerja lebih giat. Gitu? Jadi itu. Kemudian yang kedua, konsistensi penyaluran. Nah ini sebenarnya saya bukan orang yang pantas mengajari di sini, tapi terkait dengan penerimanya konsisten nggak, orangnya benar-benar ini, orangnya yang didaftarkan itu A, yang dapat juga A, dan jumlahnya dibilang di sini 600.000, nyampe di sana 600.000. Jangan sampai seperti yang viral-viral katanya, dari sana 600, 300, 200, akhirnya cuma tanda tangan doang. Ya kan? Jangan sampai. Ini sebenarnya bukan kompetensi saya ya. Cuma saya dipaksa sama Bu Titin seperti itu. Jadi ya seperti itu. Mekanisme penyaluran, banyak orang yang mau dikasih duit banyak. Masukin dong rekening saya. Nah ini modelnya sekarang ya, nikahan itu modelnya tidak menerima uang dalam bentuk uang tunai, maunya ngasih rekening. Kok enak ya? Atau kalau enggak kirim kalau mau ngasih kok bingkisan, tolong dong kirim ke alamat saya. Ongkirnya nggak mau bayar, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, mekanisme pahami dulu. Anda harus menyerahkan data yang benar. Kemudian yang kedua pasti harus ada virtual account, berarti harus ada minimal punya HP ya. Bisa nggak virtual account itu ada di print ya? Bisa di print juga. Lebih bagus kalau memang punya HP. Jadi mekanisme penyalurannya sudah bagus banget kalau dipertahankan dan diikuti. Masyarakat kita kebanyakan protes, ngelirek ini ngurus. Saya berpengalaman, saya seksi penyuluhan dan layanan informasi. Ketemu orang mau bikin pabrik rokok susah, Pak. Sampai coba kalau semua sudah terpenuhi, datang ke bea cukai, tinggal di situ, tunggu panggilan nanti. Tunggu panggilannya berapa hari? 5 hari.
Memasuki pemaparan ketiga oleh Subianto Esos MSI, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Dalam paparannya, Subianto Esos MSI menjelaskan tertib administrasi kependudukan atau Adminduk mendukung validasi data calon penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Biasanya kalau kematian itu tidak biasa dilaporkan. Fakta ini tidak biasa dilaporkan. Kenapa? Ya belum terbiasa. Kalau meninggal ya yang diusin itu jenazahnya segala macam, bukan administrasinya. Itu sudah biasa di penduduk kita. Ternyata itu mempengaruhi pembangunan secara umum. Nah, apa buktinya? Buktinya apa? Di Undang-Undang Adminduk itu disebutkan bahwa salah satu indikator untuk perencanaan pembangunan, untuk pelaksanaan pembangunan demokrasi itu menggunakan data Adminduk. Jadi masih ditemukan penduduk meninggal setelah dicoklit di data kami di Dukcapil masih hidup, fakta sudah meninggal, dicoklit sama KPU, ternyata beliau sudah meninggal, tapi secara administrasi masih hidup. Itu kita temukan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa tertib Adminduk itu harus bersama-sama dengan masyarakat, dengan penduduk itu sendiri. Yang kedua, sekarang masih ditemukan data tidak padan. Tadi disampaikan Bu Kadinsos, data tidak padan, data ganda. Nah, istilah jenengan yang pengguna data Dukcapil itu bisa menyebut data tidak valid, tidak online segala macam. Jadi, kenapa? Ini saya sekaligus mensosialisasikan bahwa pemahaman ini biar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Tolong jenengan untuk mensosialisasikan. Kan gampangnya gini, ya opo Dukcapil gitu kan. Nah, dua hal tadi saya sampaikan. Belum 100% tertib. Dari mana? Satu, penduduk kita membiasakan untuk tertib administrasi. Dalam hal ini administrasi kependudukan. Yang kedua, secara sistem negara kita ini, pemerintah itu membangun sistem Adminduk yang dari dulunya sejak merdeka, jadi sampai sekarang, dari yang dulu manual menjadi komputerized, gitu ya. Lek singen niku kakak, sing niki kayaknya masih muda semua ini Mas ya, di bawah 30 semua ini. Dan kalau sudah ada yang 50 mungkin masih ingat, itu maksud saya. Lek biyen kakak niku diketik, gitu, warnanya merah apa gitu ya, diketik saja oleh kecamatan, ditanda tangan dan distempel manual, gitu ya, gitu. Habis itu dimasukkan ke dalam komputer. Saya tidak menyebut itu digital. Itu satu langkah tadi di sini, yang manual tadi. Dua, menjadi computerized, jangan digital dulu. Computerized itu kayak apa? Dimasukkan dalam data komputer, disimpan di server, server kegedean, disimpan di harddisknya komputer masing-masing kecamatan. Di kecamatan lain punya lagi. Terjadi itu, bisa terjadi. Saya minta, kira-kira itu pernah tahu apa enggak? Iya, satu aja enggak apa-apa contohnya. Itu terjadi Pak, karena secara sistem memungkinkan akan terbaca itu. Habis itu ditarik lagi menjadi server sudah. Servernya di masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota. Oke. Nah, ini masih memungkinkan orang punya di Kabupaten Malang, orang punya di kabupaten yang lain, kota yang lain. Itu terjadi. Nah, sejak 2002 bulan apa Mas ya? Mei, April 2002, seluruh server yang sejak manual, komputerized segala macam tadi ditarik, dikelola oleh Kemendagri
ya, Kementerian Dalam Negeri, undang-undang mengatur itu boleh ditarik ke atas Mas, bahwa seluruh data itu menggunakan itu. Jadi ada dasar hukumnya, saya ngomong nanti menyesuaikan aja teman-teman. Itu ditarik ke Kemendagri menjadi data tunggal. Nah, seperti amanat aturan itu seluruh penduduk harus mempunyai single identity number. Menjadi istilah kami itu siap terpusat, tidak ada lagi data dan server di masing-masing kecamatan apalagi kabupaten kota, tidak ada lagi. Semua menjadi satu. Jadi tidak memungkinkan lagi seseorang itu, penduduk itu mempunyai data ganda. Nah, ternyata migrasinya yang dari tadi di kecamatan menuju kabupaten dan seterusnya ini, dan ada penduduk yang dulunya punya data ganda, sekarang baru ngumpul di sini, ini ketahuan. Nah, itu menunjukkan bahwa sekarang itu yang dibaca bukan fisiknya KTP dimaksud, gitu ya, bukan fisiknya KTP dimaksud, tapi isinya KTP itu setelah di cross checkkan ke server itu tidak ada, semacam itu bentuk digital, bentuk digital. KK sekarang masih manual dikasih, tapi sebenarnya yang dibaca itu barcode-nya. Kalau dulu di tempat kami itu kalau mau pendaftaran segala macam itu legalisir ramai sekali di kami itu, sampai kewalahan. TNI, Polri, PNS, swasta segala macam legalisir kami. Sekarang tidak usah lagi, cukup dibaca di situ. Nah, di perubahan ini masih ada lembaga yang masih minta itu harus ada legalisirnya Dukcapil sampai sekarang. Padahal ini sudah digital. Ya buktinya itu tadi digital, bukan dibaca tulisannya di KK tadi, tapi mestinya diklik. Oh, ini sah produknya Dukcapil. Data tidak padan. Mana? Gitu. Ya. Data tidak padan. Ya, berarti nik dan nama yang disampaikan tidak sesuai. Yang ngapunten ada terjadi itu biasanya entry nik itu tidak lengkap. Ya, barangkali namanya memindah angka sejumlah 16, kadang-kadang diketiknya hanya 14, 15, itu sudah menjadi tidak padan. Terus masih ada juga ditemukan ngetiknya nama kurang i-nya, y-nya jadi i, i-nya jadi y, itu yang menyebabkan data-data tadi menjadi tidak padan. Sebenarnya semua nik itu tadi kalau sudah clear pasti bisa diakses di data warehouse. Jadi modusnya mereka itu menelpon ke nomor kita, bisa per WA, bisa per nomor telepon itu seluler itu, nanyakan modusnya gini, saudara lagi sedang dihubungi oleh Dukcapil. Kalau sudah begitu jangan dihiraukan. Kami ada surat itu dari Dirjen, karena ini terjadinya di seluruh Indonesia. Kami dari Dukcapil tidak pernah melakukan kegiatan atau layanan dimaksud. Kan tadi ada tanda tidak padan segala macam. Kami tidak pernah melakukan layanan dengan cara itu. Nah, yang paling menonjol sampai di akhirnya tanya nomor rekening untuk dimasukkan di dalam data Dukcapil. Itu tidak ada. Jadi kalau sudah masuk mau update data per telepon langsung aja, saya sudah barusan saya updatekan atau monggo caranya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak pemateri, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pitoyo pribadi selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBJ TMJ Malang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bianto
selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Terima kasih kepada Bapak pemateri dapat meninggalkan tempat, dan kepada hadirin dimohon untuk tetap tinggal di tempat karena ada hal yang akan disampaikan oleh Bu Kabid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dalam acara BLT ini ada nggak sih sistem monitoring pelaksanaan yang di lapangan sendiri seperti apa? Kalau monitoring BLT pelaksanaan ini kan saat ini bagian dari pelaksanaan penyaluran BLT, jadi proses pentahapan. Karena untuk menerima BLT itu urutannya adalah yang pertama kita mendapatkan data dari Dinas Tenaga Kerja, di mana dari data Dinas Tenaga Kerja itu akhirnya terus kita lakukan pengolahan data, yaitu yang pertama kita padankan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui bahwa data itu terutama NIK-nya itu nasional atau tidak. Ketika NIK tidak nasional, mereka akan difasilitasi untuk bagaimana bisa mengurus NIK menjadi nasional lewat desa dan juga bahkan kecamatan, ya seperti itu. Nah, ketika NIK sudah nasional, lah pemadanan yang lain itu pasti ada yang resign, ada yang memang bukan penduduk Kabupaten Malang terdeteksi, karena apa yang diberikan BLT ini lingkupnya adalah Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, di mana dari pabrik rokok yang ada itu kalau Kabupaten Malang ada 87, kalau Kota Malang ada 25 dan Kota Batu ada 1. Sehingga kita akan memberikan itu. Nah, sementara jumlah yang kita berikan itu kurang lebih ada 43.231 dari awalnya data 45.273. Nah, ini kita lakukan. Lah, setelah kita lakukan pemadanan, akhirnya kita melakukan data klarifikasi di lapangan. Siapa di lapangan? Itu adalah ketika setelah data kita terima dari Dinas Tenaga Kerja, terus kita lakukan pemadanan, dari pemadanan kita rapatkan dengan HRD. HRD kita beritahu bahwa nanti akan ada kunjungan ke lapangan. Nah, kunjungan lapangan itu tujuannya untuk memastikan apakah calon penerima BLT itu memang benar-benar bekerja di situ. Jadi dia harus menuliskan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai bentuk pertanggungjawaban personal. Yang kedua, dia memberikan NIK dan KK-nya untuk memastikan bahwa mereka ada dan penduduk Kabupaten Malang. Nah, dari situ ternyata juga ada pergerakan data, gitu loh. Ada pergerakan data. Ternyata ada yang resign. Nah, tapi saya nggak menunjukkan tahapan yang dari awal-awal, tapi intinya dari data yang 45 menjadi 43 dari berbagai alasan yang ada. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi data 43.231. Dari situ nanti yang akan kita berikan BLT sebanyak besar 600.000. Itu bentuk bagian dari pentahapan dan juga kalau bisa dikatakan monitoring, ya iya. Karena apa? Karena kita harus memastikan dulu, ya, seperti itu. Bertanggung jawab dalam pengawasan ini? Ya, yang bertanggung jawab tentunya ya Dinas Sosial bertanggung jawab untuk bagaimana agar pemberian BLT ini benar-benar tepat sasaran. Karena sasarannya adalah buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau maupun buruh tani cengkeh, di mana datanya untuk buruh rokok ada 38.000 sekian, kalau untuk buruh tani cengkeh ada 4.751. Itu seperti itu. Kalau ada rencana evaluasi berkala nggak Bu setelah adanya BLT ini, penyaluran ini? Kalau evaluasi berkala sih dalam rangka, karena apa? Karena BLT ini untuk 4 tahun ini ya Butin ya, ini terus menerus, sehingga kalau berkala ya otomatis mengikuti program yang ada ya, kecuali itu sudah tidak ada lagi di tahun depan, itu bagaimana berkalanya itu untuk melihat kan. Tapi ini enggak, karena setiap tahun ada, sehingga otomatis setiap tahunnya dalam dalam pelaksanaan pentahapan itu sudah termasuk ada bagian dari monitoring dan pengawasan seperti itu. Bu, total anggarannya berapa Bu dari 26 miliar dari DBHCT ini? Dari DBHCT. Jadi hampir semua diberikan untuk sebesar 26.438.600 itu sama bagi dengan jumlah
38.480 ditambah 4.751, ketemunya duitnya seperti itu. Nanti sistem penyalurannya seperti apa, Bu? Sistem penyalurannya itu lewat Bank Jatim untuk buruh pabrik rokok sebesar 38 sekian tadi, itu Bank Jatim, makanya dipastikan NIK-nya karena Bank Jatim tidak mau kalau itu NIK-nya tidak nasional. Nah, ketika sudah dipanelisasi begitu dia datang yang tidak nasional menjadi nasional, dan sudah akhirnya bisa nerima gitu loh dalam waktu yang tidak cepat, karena ngurus NIK berubah kan ya cukup butuh waktu ya. Makanya ini butuhlah namanya pentahapan itu tadi ya. Terus berikutnya yang untuk buruh tani tembakau itu lewat kantor pos, karena kita tidak bisa menjangkau para petani yang tersebar dan jumlahnya tidak banyak. Jadi kurang lebih sekitar itu yang saya tahu 15 sampai 16 kecamatan yang ada. Nah ini kita berikan penyalurannya lewat kantor pos, karena untuk pastikan, karena kan ada rentang waktunya ya Mbak, Mbak itu ada rentang waktunya bahwa anggaran ini kalau nanti setelah kita pertemuan ini untuk memastikan bahwa dati hasil pabrik rokok kita florkan, biar nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan atau tidak ada hal yang mengganjal atau tidak hal yang tidak terakomodir. Tapi ketika sudah link itu ditutup terus baru dia ngusulkan ya tahun depan kan seperti itu kan, nggak bisa susul menyusul. Datanya kan cukup sering kali memang ada pihak-pihak yang tidak memahami tentang pentahapan ini sehingga laporan kejaksaan, lapor karena saya sudah menerima dan sebagainya. Tapi kita nggak apa-apa, nanti ada SK Bupati yang menaungi kita bahwa yang kita usulkan sebanyak 43.000 sekian itu kita SK-kan Bupati. Jadi ketika mereka terima atau tidak, lihat di SK Bupati. Kalau emang ada ya, kalau kecuali ada sudah terima itu soalan lain, ada di mana tidak disalurkan. Nah itu ada rentang waktunya. Bisa jadi SK Bupati dia juga nggak nerima karena apa? Dia terlambat mengambil. Dan waktunya sudah habis. Dan waktu sudah habis karena ada rentang waktu sampai Desember berapa? Minggu kedua. 27 Desember terakhir itu ngambilnya, karena kita harus rekonsiliasi. Ketika mereka punya hak untuk ngambil dan ternyata tidak diambil, ya kembali ke kas negara, bukan kembali ke dinas sosial ya, kembali ke kas negara. Kita lakukan rekonsiliasi untuk kita setorkan kembali ke kas negara dari kantor pos yang sudah kita berikan. Ya Pak, bisa dijelaskan gimana sih bentuk koordinasi antara pemerintah daerah, dinas, sama aparat atau desa kelurahan? Baik, terkait koordinasi terkait DBHJAT selama ini berjalan cukup lancar, cukup baik. Kami dari Bea Cukai terutama terkait dengan bidang penegakan hukum. Jadi kami bekerja sama dengan Satpol PP, kemudian Dinas Perindustrian, sekaligus Dinas Kominfo. Dinas Kominfo terkait dengan pemasangan baliho, kemudian sosialisasi yang di media sosial. Sedangkan untuk Satpol PP kami terkait dengan penegakan hukum di mana ada dua proses, misalnya pengumpulan informasi, kemudian operasi bersama. Nah terkait dengan Kementerian Perindustrian ya atau Dinas Perindustriannya, ini dilakukan untuk melakukan registrasi mesin pelinting rokok. Nah ini untuk yang khusus untuk penegakan hukum. Sedangkan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu ada di pemerintah daerah. Lalu ada nggak upaya biar memastikan ada transparansi gitu Pak? Transparansi pasti dari awal. Kami penyusunan RKP ya, rencana kerja dan penganggaran itu melibatkan Satpol PP, melibatkan Dinas Perindustrian dan melibatkan Kominfo. Ini kami laksanakan bahkan untuk besok pagi nih, hari Kamis, kami mengadakan pertemuan dengan Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Kominfo dari 3 pemerintah daerah di Malang Raya, yaitu Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Jadi kami akan terus berusaha membuat supaya program yang didanai oleh DBHJAT ini transparan. Jadi RKP-nya bisa dilihat. Itu bisa dilihat. Kemudian kami juga setiap tahun mengadakan review terhadap RKP tersebut, pelaksanaannya. Nah besok itu juga kami akan melakukan review apa yang sudah dilaksanakan
dan rencana tahun 2020. Lalu masyarakat bisa nggak sih Pak mengakses informasi tersebut secara terbuka? Baik, kalau untuk RKP sebenarnya diajukan oleh pemerintah daerah ke kami ya, terkait penegakan hukum. Sekali lagi terkait penegakan hukum yang porsinya 10%. Nah itu apakah bisa dilihat oleh masyarakat, monggo ditanyakan ke pemerintah daerah masing-masing. Tapi yang jelas kami mengawasi pelaksanaan, perencanaannya juga, sampai evaluasi terakhirnya kami juga akan mengevaluasi itu. Manfaat dari DBHJAT sendiri seperti apa sih Pak? Nah, manfaat DBHJAT itu ada kemarin disampaikan berdasarkan PMK 72 tahun 2024 itu ada 3 bidang. Yang pertama untuk kesehatan masyarakat itu tidak boleh diganggu gugat 40%. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu 50%. Itu ada beberapa yang bisa dialihkan. Kemudian untuk penegakan hukum itu 10%. Nah ini yang bisa dialihkan. Jadi 40%, 50% itu fix ya. Tapi penggunaannya bisa dialihkan ke hal lain yang sudah ditentukan. Kemudian untuk yang 10% itu bisa kurang dari 10%. Kalau yang lain itu 40%, 50% atau lebih. Nah yang 10% itu boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi seperti itu. Di antaranya kalau untuk masyarakat pembayaran jam kesmas atau kalau sekarang BPJS, betul. Kemudian ada untuk peningkatan kualitas hasil pertanian, tembakau tentunya. Kemudian terkait dengan pembuatan jalan-jalan akses untuk menghubungkan ya infrastruktur antara pabrik dengan produsen tembakonya misalnya seperti itu. Kemudian digunakan juga untuk BLT yang akan kita bahas kali ini. BLT-nya untuk pegawai perusahaan rokok, kemudian buruh tani, antara dua itu ya. Sosialisasi itu merupakan salah satu sarana saja. Sebenarnya dari media sosial, dari Kominfo sudah memberitahukan terkait bahayanya rokok ilegal, bisa diakses di baliho-baliho yang pertama, kemudian di siaran radio, kemudian kemarin Pak Wali Kota Malang malah bersama dengan Kajari dan Kepala Kantor Bea Cukai mengadakan talkshow di JTV. Rencananya juga Batu TV juga nanti ada talkshow. Jadi untuk masyarakat sebenarnya tidak perlu sosialisasi yang berlebihan, tapi yang efektif melewati media sosial. Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui itu. Dan kalau dikuranginya di sosialisasi tapi dilebihkan di kesejahteraan dan kesehatan masyarakat lebih pas gitu. Jadinya lebih pas. Jangan banyak sosialisasi tapi BLT-nya kurang misalnya seperti itu. Iwan Hikmawan melaporkan.